Kita lanjutkan kembali, kita masuk ke anting-anting ya. Anting-anting ini banyak sekali kita temukan di kebun-kebun, di pinggir jalan, dan biasanya tanaman ini sering dimanfaatkan oleh kucing ya. Kucing ketika merasa dia masuk angin, perutnya tidak nyaman, kadang disertai muntah, bahkan sampai diare, mencret ya. Dia biasanya akan memakan akarnya ya. Jadi ini sering akarnya sering dikunyah-kunyah untuk diambil sarinya, dihisap-hisap ya. Biasanya untuk kasus-kasus karena serangan angin pada kucing. Kalau kita lihat di sini, dia cenderungnya rasanya ke pahit, sedikit agak asam, cenderung ke arah dingin. Berarti nanti dia bisa kita gunakan untuk kasus-kasus yang sifatnya cenderungnya panas ya, cenderungnya lembab dan panas karena ada bitter itu pahit ya, berarti cenderungnya nanti ke arah lembab panas, kasus lembab dan panas. Dia masuk meridian ke jantung, paru-paru, usus besar dan juga usus kecil. Nah, ini kalau kita sambungkan lebih banyak di area sistem cerna ya. Kemudian tanaman ini sering digunakan untuk kasus-kasus detoksifikasi, berarti dia untuk masalah adanya racun yang sifatnya lembab dan panas, kemudian kasus-kasus malnutrisi karena masalah di saluran cerna, sehingga nanti bisa untuk meningkatkan nutrisi ya, memperbaiki nafsu makan dan seterusnya. Atau pada kasus-kasus disentri ya, sama saja menghentikan perdarahan dan juga kasus-kasus infeksi pada saluran cerna ya, di usus biasanya ini karena kasus amuba ya, disentri amuba. Kemudian pada anak kecil karena malnutrisi, kemudian kasus masuk ke hepatitis, tapi tipenya berarti tipe yang lembab dan panas, biasanya dilihat kalau dari lidah nanti merah bengkak ya. Kemudian kalau kita tekan area di bagian liver, bawah tulang rusuk sebelah kanan, itu seakan-akan liver bengkak, membengkak ya, tekan sedikit biasanya akan terasa sesek sakit. Kemudian malaria, muntah darah, kemudian mimisan, sampai kepada kencing disertai dengan sel darah ya, sedikit kemerahan biasanya, atau pada kasus orang BAB disertai dengan darah ya. Kemudian pada kasus-kasus semacam nanah tapi di kulit ya, mungkin semacam bisul ya, dia termasuk lembab panas karena ada nanah. Nanah itu sifatnya lembab, kemudian warnanya kuning, dan kalau kita pegang panas berarti dia kemudian kita masukkan ke dalam sindrom lembab panas. Atau karena kondisi-kondisi traumatik yang menyebabkan perdarahan, eksim ataupun dermatitis, ini hampir sama tetapi nanti sedikit berbeda ya. Kalau eksim ini kecenderungannya masalahnya nanti ada di area paru diafragma, sumber masalahnya. Kalau dermatitis ini harus ada dari luar. Artinya kalau eksim tadi itu sumber masalahnya dari pembuangan CO2 yang tidak maksimal ya. Kalau ini nanti kontak, harus ada kontaknya dari luar. Jadi sensitif terhadap alergen dari luar. Kemudian pada kasus-kasus gigitan ular. Jadi kalau gigitan ular itu cukup ditumbuk, ditempelkan pada yang digigit, atau sebagian nanti ada yang direbus dan diminumkan. Kemudian lanjut